Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktavia Ramawati dengan NIM 190-101151 selaku perwakilan dari kelompok 5. Di sini akan mempresentasikan mengenai bab mengembangkan pembelajaran IPA di SD menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Jadi kelompok 5 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Oktavia Ramawati, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Mazaila Koiro. Yang ketiga Bagas Setio Wibowo. Dan yang terakhir adalah Mudia Nafiah. Pengertian IPA Samatoa 2011.2 menyatakan bahwa IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dan segala isinya. IPA merupakan ilmu pengetahuan alam yang berhubungan dengan cara mencari tahu alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya pengumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, ataupun prinsip-prinsip, tetapi juga merupakan proses penemuan. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau disebut dengan IPA merupakan salah satu pelajaran yang dapat dijadikan fasilitas dalam belajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir, analisis induktif dan deduktif. IPA sebagai salah satu mata pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu siswa secara alamiah. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas fenomena alam yang berdasarkan bukti, serta mengembangkan cara berpikir alamiah. Di tahap inilah dibangun konsep-konsep tentang IPA. Hakikat IPA 1. Rasa ingin tahu terhadap benda, fenomena alam, serta hubungan sebab akibat untuk memecahkan masalah. 2. Proses adalah prosedur ilmiah adalah menyelesaikan masalah. 3. Produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 4. Aplikasi penerapan metode ilmiah dan konsep. Selanjutnya, pengertian pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran umum yang dilakukan oleh guru, atau disebut pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional membuat siswa kurang tertarik dan terinovasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar serta tidak bermakna pengetahuan yang diperoleh oleh siswa. Pembelajaran inovatif berpusat pada siswa, di mana dalam pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan agar siswa belajar. Dengan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, pemahaman konteks siswa menjadi bagian sangat penting, karena dari sinilah seluruh rancangan proses pembelajaran dimulai. Model-model pembelajaran di SD. Yang pertama, model pembelajaran quantum teaching. Model pembelajaran ini mengubah belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum teaching adalah mengubah bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dengan adanya interaksi tersebut, maka akan mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, model pembelajaran probing-prompting. Pada model pembelajaran ini berpusat kepada siswa. Model pembelajaran ini menganut paham konstruktivis yang memberikan keleluasan peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, di mana guru hanya menjadi fasilitator dan mediator dalam setiap pembelajaran. Ketiga, model pembelajaran Word Square. Model pembelajaran Word Square merupakan model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan ketelitian dan kejelian dalam mencocokkan jawaban dalam kotak-kotak jawaban, atau seperti teka-teki silang. Tetapi bedanya, jawabannya sudah ada namun disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan huruf atau angka sebagai pengecoh. Yang keempat, model pembelajaran course review hore. Model pembelajaran ini seperti tipe kooperatif, yaitu kegiatan belajar mengajar dengan cara mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Yang kelima, model pembelajaran talking stick. Model pembelajaran ini menggunakan tongkat sebagai alat penunjuk giliran, di mana ketika siswa mendapat tongkat, maka dia akan diberi pertanyaan dan harus dijawab. Kemudian secara estafet diberikan kepada teman lainnya untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Keenam, model pembelajaran kooperatif tipe Murder.
Model pembelajaran kooperatif tipe modern memiliki perspektif dominan dalam pendidikan masa kini yang berfokus bagaimana manusia memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi, dan bagaimana proses berpikir dalam belajar itu terjadi. Yang ketujuh, model pembelajaran ATI, Attitude Treatment Interaction. Secara substansi dan teoretik, ATI dapat diartikan sebagai suatu konsep atau pendekatan yang memiliki sejumlah strategi pembelajaran yang efektif digunakan untuk masing-masing siswa sesuai dengan kemampuannya. Yang kedelapan, model Student Team Achievement Division atau STAD. Model ini menggunakan kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-5 orang. Pembelajaran ini diawali dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan dilanjutkan dengan penghargaan kelompok. 9. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model ini mengambil psikologi kognitif sebagai dukungan teoritis, di mana fokusnya tidak hanya apa yang dikerjakan siswa, tetapi pada apa yang dipikirkan siswa selama mereka mengerjakannya. Dalam pembelajaran ini, siswa bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil untuk menginvestigasi permasalahan kehidupan nyata yang membuat mereka bingung. Yang ke-10, model pembelajaran CLMMS. Model pembelajaran kooperatif yang membandingkan serta mengatur pembelajaran siswa yang mengandung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengetahuan siswa yang memberikan dukungan berupa bantuan yang sifatnya sementara secara perlahan ketika siswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang ke-11, model pembelajaran kooperatif COOP berorientasi literasi sains, di mana model ini meningkatkan interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa lainnya, komunikatif, dan bersifat multi arah. Model pembelajaran ini mengizinkan siswa untuk bekerja sama dengan kelompok kecil memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajarannya, khususnya pembelajaran IPA. 12. Ada model siklus belajar Learning Cycle yang sering disebut LC. Model pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang ditinjau oleh teori konstruktivis. Suyanto menyatakan model pembelajaran Learning Cycle merupakan pembelajaran efektif secara bersiklus mulai dari eksplorasi, eksplanasi, dan diakhiri dengan aplikasi. 13. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Model ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS, dapat memberikan siswa waktu berpikir, memberi kesempatan memperdalam jawaban yang telah dipikirkan dengan pasangannya, terjadi tanya jawab yang mendorong pembangunan pengetahuan secara integratif. Yang ke-14, ada model pembelajaran Aries. Model ini merupakan model pembelajaran yang dapat menanamkan rasa yakin atau percaya diri pada siswa melalui referensinya dengan kehidupan siswa lainnya. 15. Model pembelajaran berorientasi Nature of Science. Model ini mengakibatkan siswa akan memahami proses dari inquiry dan mengetahui bahwa IPA adalah paduan dari logika yang berimajinasi, serta menerangkan dan memprediksi fakta-fakta, tetapi tidak otoriter. 16. Model pembelajaran kooperatif tipe Thinking About Pair Problem Solving atau TAPPS. Dari model ini, pembelajaran kooperatif di mana siswa dituntut belajar berkelompok secara kolaboratif. 17. Model pembelajaran kreatif problem solving merupakan model pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah. 18. Model pembelajaran POGIL merupakan elaborasi dari 3 komponen, yaitu tim belajar, tim inquiry, terbimbing, dan metagonis. 19. Model pembelajaran Predict, Observe, dan Play. Model ini melatih siswa untuk lebih aktif untuk mencari pengetahuan sesuai dengan cara berpikirnya. 20.
Model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran ini model pembelajaran dengan kelompok. 21. Model pembelajaran scramble. Model pembelajaran yang mengajak siswa untuk menemukan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara membagikan lembar soal dan jawaban yang tersedia. 20. Model pembelajaran starter eksperimen berbasis penilaian portofolio. Model ini yang menentukan guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata siswa. 23. Model siklus belajar PAUS. Model ini merupakan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa lokal karena dikembangkan di budaya lokal di Bali. 24. Model pembelajaran terpadu tipe connected. Model ini yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, suatu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, serta ide-ide yang dipelajari. 25. Model pembelajaran accelerated learning. Suatu model yang mempelajari yang dapat mempercepat dan meningkatkan pembelajaran dengan cara mengajak siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Tantangan pembelajaran inovatif IPA di SD. Tantangan yang dihadapi adalah guru sulit menerapkan cara belajar yang pembelajaran kepada siswa karena kebanyakan dari siswa ada saat proses belajar mengajar sudah terbiasa mendapatkan informasi dari gurunya sendiri. Karena pembelajaran inovatif merupakan suatu model yang baru bagi guru dan guru bisa menemukan suatu ide-ide dalam pembelajaran. Inovatif pembelajaran merupakan suatu yang penting dan harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh guru. Hal ini disebabkan karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Kemauan guru untuk mencoba, menemukan, menggali dan mencari berbagai terobosan, pendekatan, metode, dan strategi merupakan salah satu penunjangan akan munculnya berbagai inovasi-inovasi baru. Adapun strategi dalam menerapkan pembelajaran inovatif IPA di SD yang pertama, menguasai teori pembelajaran. Yang kedua, berkarya pemahaman pada metode pembelajaran. Yang ketiga, pelajari kembali materi yang akan diajarkan. Yang keempat, kenali kondisi kelas dan peserta didiknya. Yang kelima, lakukan observasi pada pembelajaran sebelumnya. Yang keenam, evaluasi pada pembelajaran sebelumnya. Dan yang terakhir, mengadakan perbaikan pada pembelajaran sebelumnya. Beberapa manfaat pembelajaran IPA inovatif di SD. Yang pertama adalah melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Jadi, pembelajaran inovatif melatih siswa untuk berpikir kreatif sehingga siswa mampu memunculkan ide-ide baru yang positif. Di dalam pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga bisa menemukan hal-hal baru di era globalisasi ini. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas guru dalam mengajar. Dalam hal ini pun, guru dituntut untuk tidak monoton. Maksudnya guru harus memunculkan inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajarannya. Kreativitas guru sangat diperlukan agar proses pembelajaran tidak membosankan. Yang ketiga, hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun. Guru dan siswa bersama-sama membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran bisa terwujud. Yang keempat, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Pembelajaran inovatif akan membuat siswa berpikir kritis dalam menghadapi masalah. Yang kelima, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dunia pendidikan akan lebih berwarna, tidak monoton, dan akan terus berkembang menjadi semakin baik. Hal ini pun akan mempengaruhi dunia kerja yang nantinya akan dijalani setiap orang. Lalu yang terakhir, proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Siswa pun harus bisa menempatkan diri dengan baik. Siswa tidak boleh hanya diam, tapi harus berusaha memotivasi dirinya sendiri agar berkembang. Pembelajaran inovatif akan membangkitkan semangat siswa untuk menjadi yang terbaik. Lalu juga,
Manfaat diadakannya inovasi diantaranya dapat memperbaiki keadaan sebelumnya ke arah yang lebih baik, memberikan gambaran pada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat menguji cobakan inovasi yang kita laksanakan, mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan, menumbuh kembangkan semangat dalam bekerja. Sekian presentasi dari kelompok 5, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.